Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Arab di Indonesia sampai sekarang dianggap sebagai bahasa yang sulit. Dan walaupun mayoritas orang Indonesia tidak bisa berbicara dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, berikut ini kisah Al-Habib Hasan Baharun. Saksikan setelah yang satu ini, namun sebelum itu klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun dikenal sebagai seorang ahli bahasa Arab dan pendiri pondok pesantren Darul Lughah wa Da'awah, Raji Pasuruan. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai seorang dai dan ulama yang dinilai sangat berjasa besar dalam membentengi ahlu sunnah wal jamaah di Pasuruan dari berbagai faham menyimpang seperti Syiah. Setiap bulan Ramadan tiba, pondok pesantren Darul Lughah wa Da'awah Raji Pasuruan selalu mengadakan program belajar kilat bahasa Arab. Kesempatan untuk mempelajari bahasa Arab ini mengundang ratusan peminat tidak saja dari kalangan santri, namun juga diikuti oleh mahasiswa dan mahasiswi dari berbagai universitas yang ada di Jawa Timur, seperti dari Surabaya, Malang, Madura, dan lain-lain. Memang bahasa Arab di Indonesia sampai sekarang dianggap sebagai bahasa yang sulit. Dan walaupun mayoritas orang Indonesia tidak bisa berbicara dengan menggunakan bahasa Arab, dengan mengikuti program belajar kilat, setiap santri mempelajari bahasa Arab dengan metode khusus dari awal bulan sampai akhir Ramadan. Dalam waktu yang singkat, setiap santri mampu berkomunikasi bahasa Arab yang benar. Yang mengajar program ini adalah Habib Hasan bin Ahmad Baharun, pria kelahiran Kepulauan Kecil Sumeneb, Madura pada tanggal 11 Juni 1934. Ia dikenal sebagai pendiri pondok pesantren Darul Lughah wa Da'awah yang terletak di Desa Raji, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Dia dikenal sebagai seorang ahli bahasa Arab. Ustadz Hasan bin Ahmad Baharun dari masa mudanya setelah diilhami oleh rasa cinta untuk menyebarluaskan bahasa Arab. Niat beliau tiada lain adalah kecintaan dan menjalankan perintah baginda Nabi Muhammad SAW sebagaimana sabdanya, "Belajarlah kalian bahasa Arab dan ajarkanlah kepada umat manusia." Sumbangsih Habib Hasan terhadap dunia bahasa Arab bisa kita lihat dalam karya-karya tulisnya, antara lain Kamus Al-Asroriyah atau Kamus Modern, Kitab Muhawarah 1, Kitab Muhawarah 2, Al-Af'al Al-Yamuyah, dan Al-Asma' Al-Yamuyah. Kitab-kitab yang dikarangnya itu merupakan kitab-kitab yang cukup populer di dunia pesantren dan perguruan tinggi Islam. Ia selalu menasihati kepada santri-santrinya untuk selalu berbicara bahasa Arab dengan niat mengikuti dan meneruskan bahasa yang keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW. Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran yang suci dan bahasa ahli surga. Semangatnya dalam mensyiarkan bahasa Arab tertanam sejak berusia muda. Ia selalu berpindah-pindah dari pesantren ke pesantren lain, dari madrasah ke madrasah lain. Beliau selalu memperkenalkan kepada para pelajar cara belajar bahasa Arab dengan mudah dan gampang dimengerti serta dipahami, terutama bagi para pemula. Habib Hasan bin Ahmad Baharun merupakan putra pertama dari 4 bersaudara dari pasangan Habib Ahmad bin Husain bin Thohir bin Umar Baharun dengan Fatimah binti Bak Habazi
Sejak masih kecil, ia sudah ditanamkan kedisiplinan dan kesederhanaan oleh kedua orang tuanya, hingga mengantarkan Habib Hasan menjadi sosok yang berakhlak tinggi dan pribadinya dipenuhi sifat-sifat terpuji. Selain mendapat didikan langsung dari kedua orang tuanya, Habib Hasan juga menempuh pendidikan dasar di Madrasah Makarimal Akhlak, Sumeneb. Ia juga berguru pada sang kakek, yakni Ustadz Ahmad bin Muhammad Ba'habasi. Habib Hasan juga menimba ilmu dari paman-pamannya sendiri, seperti Ustadz Usman bin Ahmad Ba'habasi dan Umar bin Ahmad Ba'habasi. Selepas menamatkan madrasah, Habib Hasan melanjutkan pendidikan ke PGA di Sumeneb, namun cuma sampai kelas 4. Ia kemudian melanjutkan sekolah menengah di Surabaya, di Kota Pahlawan di Surabaya. Di Kota Pahlawan itu, ia juga berguru pada Habib Umar Ba'akil. Selain belajar ilmu agama, Habib Hasan sejak usia remaja telah menjadi seorang aktivis gerakan keislaman. Ia aktif di Persatuan Pelajar Indonesia dan Pandu Fatah Al-Islam di Sumeneb. Setelah tamat dari Semea, ia mengikuti ayahnya berdakwah dan sembari berdagang ke Pulau Masa Lembu. Keluarga Ustadz Hasan Baharun dikenal sebagai keluarga yang ramah dan suka membantu siapa saja. Apabila ada orang yang tidak mampu membayar hutangnya, maka disuruh membayar semampunya. Bahkan tak jarang dibebaskan dari seluruh hutang-hutangnya. Pada tahun 1966, ia merantau ke Pontianak dan mulai berdakwah dari satu desa ke desa yang lainnya. Uniknya, selama berdakwah, ia selalu membawa seperangkat pengeras suara agar tidak merepotkan masyarakat, dan kebetulan saat itu alat pengeras suara masih sangat langka. Ia juga membawa tabir atau kain pemisah untuk menghindari terjadinya ikhtiyat atau pencampuran antara laki-laki dan perempuan dalam setiap pertemuan yang ia selenggarakan. Selain berdakwah, Habib Hasan aktif di Partai Nahdlatul Ulama. Ia dikenal sebagai juru kampanye yang berani dan tegas dalam menyampaikan kebenaran, sehingga ia sempat diperiksa dan ditahan oleh aparat keamanan. Pada saat itu, masyarakat akan melakukan demonstrasi besar-besaran apabila tidak dikeluarkan. Atas jaminan dan bantuan salah satu pamannya, akhirnya Habib Hasan dibebaskan. Sekitar tahun 1970, atas permintaan dan perintah dari ibunya, ia pulang ke Madura. Namun ia masih sempat berdakwah ke Pontianak dan mengajar bahasa Arab di pesantren Gondang Legi, Malang. Selain itu, ia juga mengajar di pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan, Salafiyah As-Safiyah Asem Bagus Situbondo, Langitan Tuban, dan lain-lain. Dari hubungan dengan yang harmonis dengan berbagai pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, ini yang memudahkan Habib Hasan bin Ahmad Baharun mendirikan pesantren tepatnya tahun 1982. Awalnya ada 6 orang santri yang belajar di rumah sewa di Kota Bangil, Kabupaten Pasuruan. Dengan sarana dan prasarana yang sangat sederhana, para santri tersebut dibina langsung olehnya dan Habib Ahmad As-Sakov. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1983 membuka atau menerima santri putri yang berjumlah 16 orang yang bertempat di daerah yang sama. Keadaan pondok pesantren terus berpindah-pindah tempat
dan sampai 11 kali kontrak rumah hingga tahun 1984. Dengan jumlah santri yang terus berkembang, serta tempat rumah sewa tidak dapat menampung jumlah santri, maka pada tahun 1985, Pondok Pesantren Darul Lughah Wadda'awah pindah ke sebuah desa yang masih jarang penduduknya dan belum ada sarana listrik, tepatnya di Desa Raci, Kecamatan Bangil. Jumlah santri pada waktu itu sebanyak 186 orang santri, yang terdiri dari 142 orang santri putra dan 48 orang santri putri. Setelah Ustadz Hasan bin Ahmad Baharun wafat pada tanggal 8 Syafar 1420 Hijriah atau 23 Mei 1999, pondok ini kemudian diasuh oleh salah satu anaknya, yakni Habib Zain bin Hasan bin Ahmad Baharun, yang merupakan murid asuhan almarhum Buya Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Hingga saat ini, lahan yang ada telah mencapai kurang lebih 4 hektar dan telah hampir terisi penuh oleh bangunan sarana pendidikan dan asrama santri dengan jumlah santri sekitar 1.500 yang berasal dari 30 provinsi di Indonesia, negara-negara Asia Tenggara, dan Saudi Arabia. Santri-santri dibina oleh tidak kurang 100 orang guru dengan lulusan atau alumni dalam dan luar negeri, ditambah dengan pembantu yang diikutkan belajar sebanyak sekitar 95 orang.